Ragil Triwibowo, NIM S1B018072 dari kelas PPKN Pagi 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Adapun materi yang pertama adalah pengertian pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Hussein, pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu pertama pemerintahan lokal, yang kedua pemerintahan lokal, dan yang ketiga wilayah lokal. Selanjutnya perangkat pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknik daerah pada daerah kabupaten atau kota. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan selanjutnya adalah pengertian pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya perangkat pemerintahan desa. Dalam struktur organisasi desa, kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas carik atau sekdes atau sekretaris sebagai pelaksana sekretaris desa. Yang selanjutnya adalah kebayan mengurusi data-data desa. Yang selanjutnya lando tugasnya dalam hal irigasi. Yang selanjutnya petengan merupakan komandan bantuan alias komandan ansip. Yang selanjutnya adalah ketua BAMDes yaitu mengurusi badan usaha milik desa. Yang selanjutnya kanituo yang mengurusi bengkok dan tanah. Dan selanjutnya adalah kepala dusun. Ini adalah hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Yang pertama adalah pemerintahan daerah berperan menjabarkan pelaksanaan aturan hukum dari pemerintahan atasnya yang kemudian dijalankan oleh Pemdes. Yang kedua adalah pemerintahan desa mengusulkan item kegiatan pemerintahan, memverifikasi dan merelaksasikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 2, di mana materi yang pertama adalah pengertian asas. Menurut KBBI, asas berarti dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya. Selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah asas pemerintahan daerah desentralisasi. Asas pemerintahan daerah desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintah kepada daerah otonom. Yang selanjutnya adalah asas sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Asas sentralisasi merupakan asas yang menerapkan pemerintahan dalam pusat merupakan pusat dari kekuasaan. Selanjutnya adalah asas dekonsentralisasi dalam pemerintahan daerah. Secara teoritis, penerapan dekonsentralisasi lebih mengamati ke sosialisasi politik. Yang selanjutnya adalah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan upaya pemerintahan pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum yang melalui fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pengembangan pembangunan daerah tertentu. Selanjutnya asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 24 tentang desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga tertib kepentingan umum,
Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, proporsionalitas. Yang keenam, profesionalitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efektivitas dan efisiensi. Yang kesembilan, kearifan lokal. Yang kesepuluh, keberagaman. Dan yang terakhir adalah partisipatif. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas 3. Adapun materi yang pertama adalah pengertian kewenangan. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Menurut KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan desa. Berdasarkan bab 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa kewenangan pemerintah yang tidak diberikan kepada Pemda. Kewenangan tersebut adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, mendirikan lembaga peradilan, kebijakan moneter dan fiskal nasional, kebijakan mengenai agama atau kepercayaan. Selanjutnya, kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Menurut bab 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah: yang pertama adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota, dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Berdasarkan bab 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan keputusan atau kota. Yang kedua adalah urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat adalah urusan pemerintahan yang manfaat dan aspek negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang keempat adalah urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah kewenangan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 4 Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 yang berbunyi, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, penentuan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pekarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Pasal 19 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 4, yaitu pengertian perangkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, pengertian perangkat desa. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi, yaitu yang pertama adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD pada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan KKPD. Yang keempat adalah menyusun dan mengajukan rancangan pada tentang RPJPD dan rancangan pada RPJMD kepada DPRD. Selanjutnya adalah tugas perangkat daerah. Pasal 213 tentang Sekda. Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya adalah pasal 215 tentang Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas yang pertama adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dan yang keempat adalah menyediakan dan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pasal 216 tentang inspektorat. Inspektorat daerah mempunyai tugas pembantu kepala daerah, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Pasal yang selanjutnya adalah pasal 218 tentang dinas. Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang selanjutnya adalah pasal 220 tentang badan. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal yang selanjutnya adalah pasal 225 tentang kecamatan. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 1 mempunyai tugas. Yang pertama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 6. Yang kedua adalah mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang keempat adalah mengordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada. Yang kelima adalah mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Yang keenam adalah mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. Yang ketujuh adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan. Yang kedelapan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang ada di kecamatan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya sebagai mahasiswa masih perlu belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.